Halo, kali ini saya akan coba membahas masalah yang beberapa kali ditanyakan oleh teman-teman. Masalahnya adalah ketika menggunakan Google Spreadsheet atau misalkan Google Drive, integrasi dengan OAuth Google, setelah 7 hari tokennya expired, harus di-refresh. Kalau nggak di-refresh, nanti datanya nggak masuk lagi ke Google Sheet, nanti nggak bisa lagi melakukan operasi terhadap Google Drive, entah menyimpan atau membaca file. Jika teman-teman mengalami masalah yang sama, silakan simak video ini. Kita langsung praktekkan saja di sini sign in. Kemudian sebenarnya nggak harus dengan N8N, tapi pertanyaan yang muncul kebanyakan dari pengguna N8N. Ketika integrasi entah dengan Google Drive, entah Google Sheet, atau layanan Google yang lain. Kita misalkan contohkan ya di sini personal, entah workflow, create workflow, misalkan Sheet ya. Ini namanya saya bebas aja, hanya untuk mendemokan. Di sini misalkan saya trigger manually aja buat praktek. Kemudian di sini saya kasih set field. Kemudian di sini saya kasih variabel, misalkan di sini nama, kemudian alamat. Kemudian dari sini misalkan mau dimasukkan ke sheet ya, Google Sheet. Di sini kita memasukkan data append raw in sheet, misalkan begini. Kemudian ini kan belum ada kredensial sheet-nya, kita buat dulu. Masalahnya biasanya di sini, kalau misalkan Google Sheet itu bisa pakai OAuth to, bisa juga service account ya. Kalau pakai service account saya udah ada videonya dan ini nanti tokennya tuh tidak expired ya, awet. Kalau misalkan pakai OAuth to, ini yang banyak dialami oleh teman-teman setelah 7 hari itu harus refresh token. Untuk yang service account, misalkan kebutuhannya tuh untuk Google Sheet account itu udah cukup. Di sini bisa ketikkan aja N8N Loman, kemudian Google Service Account kayaknya. Coba. Account. Ini ya, integrasi N8N dan Google Sheet dengan Service Account. Begitu ya. Ini tutorialnya. Kalau misalkan nggak ketemu, ke channel saya aja. Kemudian carinya di sini. Carinya di sini lebih mudah. Service Account. Ini ya. Sekarang kita akan bahas yang OAuth 2 ya. Di sini udah ada open doc-nya sebenarnya. Sekarang pakai OAuth 2. Ini di sini kan ada keterangan juga yang bisa pakai OAuth 2 tuh Google Calendar, Google Kontak, Google Drive, Google Mail, Google Sheet, Google Sheet Trigger, Google Task ya. Ini prerequest-nya. Ini langsung saja saya praktekkan aja. Ini ke Cloud Google ya. Kemudian ke console cloudgoogle.com. Kemudian di sini saya udah ada project. Kalau misalkan belum pernah bikin, belum ada tentunya. Ini klik new project. Kemudian namain projectnya bebas. Create. Setelah create, di sini pilih. Ini masih proses create project ya. Ini udah selesai create projectnya. Lalu di sini pilih yang tadi dibuat. Ini udah berubah. Kemudian misalkan mau ke Google Sheet, Google Drive, aktifkan dulu API Google Sheet-nya. Google Sheet API. Enable. Lalu kita aktifkan juga Google Drive ya. Google Drive API. Google Drive API. Aktifkan. Yang sering dipakai sama teman-teman sih di N8N ini ya. Udah aktif untuk API Google Drive sama API Google Sheet-nya. Kemudian kita ke kredensial. Kemudian create kredensial. Di sini pilih yang OAuth Client ID. Lalu
Ini perlu konfigurasi consent screen dulu. Get started. Kemudian informasinya nih aplikasi namanya bebas ya. Ini diisi bebas namanya. Kemudian user support emailnya diisi, kemudian next. Ini pilih yang eksternal, kemudian next. Google Contact Information. Ini saya samain aja. Next. Kemudian I agree. Continue. Create. Mungkin sampai di sini langkahnya masih sama semua dengan yang biasa teman-teman lakukan. Kemudian overview, create out client ya. Bisa juga ke sini boleh. Tadi lewat overview juga boleh. Create out client. Di sini kita pilih yang web application. Ini namanya tuh bebas, boleh diganti. Kemudian redirect URIs ya. Ini diisi dengan yang ada di sini. Copy, ini udah otomatis tercopy setelah diklik. Paste, kemudian kalau misalkan nanti akan menambahkan dari N8N yang lain ataupun dari service dari layanan aplikasi yang lain, tinggal tambahkan saja di sini add URI. Lalu create, ini udah ada client ID. Ini bisa di-download kalau misalkan nanti dibutuhkan. Kemudian balik lagi ke N8N, client ID, kemudian copy yang client script, lalu ini save dulu aja. Ini oke aja. Kemudian di sini nih, ini penting, klik ke audience. Ini kan testing defaultnya. Agar setelah 7 hari itu tokennya itu tidak expired, itu kuncinya di sini. Di sini harus diubah menjadi publish app ya. Ini kan in production sama testing. Kalau misalkan testing kayak gini, ini setelah 7 hari, nanti tokennya expired, harus di-refresh, harus sign in lagi dari sini. Ini yang dialami oleh teman-teman. Klik aja publish app. Di sini ada keterangan kalau misalkan 10 lebih dari 10 domain ini atau ya, atau request sensitive or restricted scope, ini perlu submit for verification. Ini ada verifikasi dokumen ya. Untuk verifikasi dokumen ini nanti ada kirim video begitu sih. Apa namanya tuh aplikasinya tuh penggunanya tuh untuk apa perlu ada ngirimkan rekaman. Nanti kalau di approve, kalau ditolak, ditolak. Kali ini kita bahasnya tuh yang nggak perlu ngirim dokumen ya. Ini confirm aja. Jadi kalau nggak lebih dari 10 domain dan tidak ada scope yang sensitif, nggak perlu ngirim dokumen. Kalau misalkan pakai API yang disediakan oleh Google, sepengalaman saya sih nggak perlu kirim dokumen. Kalau misalkan domainnya tuh yang dipakai kurang dari 10. Kalau misalkan di sini kita nambahin, ini kan ada data akses ya. Di sini kita tambahin data-data yang sensitif nih, ya, sensitive scope bukan dari API, itu nanti pas ke audien lalu mau dijadikan production itu disuruh kirim dokumen. Kalau ini udah berhasil ke in production tanpa ngirim dokumen. Kuncinya di sini ya, saya ulangi, kuncinya tuh di sini nih perlu diubah in production agar tokennya tuh awet, tidak perlu refresh token, tidak agar tokennya tidak expired. Lalu kita ke N8N lagi. Ini kan tadi udah di save tapi belum sign in. Ini klik sign in. Lanjutkan. Buka. Lanjutkan. Ini udah sukses ya.
Sudah sukses, bisa ditutup. Lalu misalkan tadi kan mau menyimpan data. Misalkan ke sini, kita bikin sheet 1 ya, ini namanya. Ganti aja deh. Tes misal. Kita pilih sheet tes. Ini error karena nggak ada headernya di sini. Nama, kemudian alamat. Ini di refresh aja. Nama, alamat. Lalu ini kan saya klik, terus deaktif dulu, tekan di keyboard huruf D atau klik kanan, ini ada deaktif. Deaktif ya. Kalau pakai keyboard, tekan huruf D. Deaktif, terus saya execute. Ini udah sampai sini. Kemudian ini saya aktifkan lagi di keyboard, tekan D. Nama kita ambil dari sini. Alamat dari sini. Kita isi misalkan nama Loman, alamat Bogor, misal begini. Lalu kita tes. Kita lihat hasilnya. Ini udah berhasil ya. Kita tes sekali lagi. Misalkan namanya Adi. Alamat Jakarta. Kita lihat hasilnya, Adi Jakarta. Begitu ya, kalau misalkan sudah in production di sini, ini tokennya awet ya. Nggak expired dalam 7 hari. Kalau misalkan belum production, 7 hari expired, lalu perlu login ulang atau refresh token. Biasanya kan teman-teman setelah 7 hari, karena udah expired, di sini perlu sign in ulang. Itu yang sering dialami oleh sebagian teman-teman kita. Semoga menjawab ya. Sekian, terima kasih.